Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku al-haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1447 Hijriah. Kita semua kaum muslimin di seluruh belahan dunia merayakan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Satu perjalanan tahun Hijriah yang tentu tidak pendek. Kita ketahui bersama bahwa penanggalan Islam atau penanggalan Hijriah dimulai dihitung pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib yang kemudian kita kenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Satu peristiwa hijrah Rasul yang dimulai dari fase kenabian tahun pertama hingga tahun ke-13 di Mekah yang penuh dengan cobaan, penuh dengan penolakan, bahkan intimidasi fisik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari awal beliau menerima wahyu Allah Al-Qur'an Al-Karim, menegakkannya dan menyebarkan Islam. Hingga pada tahun ke-13 Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu bukan sekedar perpindahan fisik Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, tetapi sekaligus juga memberikan pesan kepada kita bahwa hijrah, kemauan untuk berpindah dari sesuatu yang mungkin kurang baik kepada sesuatu yang baik, dari tempat yang mungkin kurang menerima menjadi tempat baru yang bisa jadi memiliki harapan yang lebih baik, adalah sesuatu yang harus terus kita upayakan. Hijrah dari diri kita yang mungkin penuh dengan kesalahan kekhilapan menuju diri kita yang lebih baik adalah satu esensi dari perayaan tahun baru Hijriah yang setiap tahun pasti kita rayakan bersama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, parameter utama hijrahnya kita secara individu maupun sebagai kelompok masyarakat adalah sejauh mana kita mampu terus memperbaiki ketakwaan diri kita dari waktu ke waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa berasal dari kata ittaqa yattaqi al-wiqayah. Yang salah satu maknanya adalah hati-hati atau berhati-hati. Orang yang bertakwa adalah orang yang pasti sangat berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Orang yang berhati-hati akan memilah dan memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dikerjakan. Abu Hurairah mendefinisikan takwa dengan satu definisi yang sangat baik. Beliau menggambarkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang sedang berjalan dalam kegelapan di antara banyak sekali tumbuhan, tanaman, batuan, bahkan duri-durian. Orang yang bertakwa, kata Abu Hurairah, akan berjalan dengan hati-hati agar kakinya, tubuhnya tidak terinjak duri maupun tanaman yang membahayakan. Umar bin Abdul Aziz mendefinisikan takwa di dalam bahasa Arab dengan mengatakan bahwa laisat taqullah bisyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhlifu fina baina zalik. Bukan takwa kepada Allah orang yang sekedar puasa penuh di siang hari atau menjalankan sholat tahajud penuh di malam hari dan seluruh ibadah di antara keduanya. Walakin taqwallah taraka ma haramallah wa ada'a maftaradallah. Melainkan takwa adalah keinginan yang kuat dari kita sebagai seorang muslim untuk mau meninggalkan sesuatu yang haram yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada 4 indikator takwa sebagai pedoman kita bersama menjalani kehidupan kita sehari-hari, sekaligus alat ukur kita apakah kehidupan kita hari ini lebih baik dari kemarin dan tentu menjadi kompas kehidupan kita di masa yang akan datang. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sekaligus khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin mendefinisikan takwa dengan at-taqwa wal khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rakhil. Takwa, kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Orang yang bertakwa pasti orang yang selalu takut kepada Allah yang maha luhur. Kalau kita takut kepada Allah, kita merasa bahwa kehidupan kita dalam penjagaan dan pengawasan Allah, insya Allah itu adalah ciri bahwa ketakwaan ada pada diri kita. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Baik itu yang bersifat qauliyah yang dikatakan oleh Rasul maupun yang bersifat kauniyah yang dicontohkan melalui perbuatan Rasul. Al-amalu bitanzil bukan sekedar al-qara'atu bitanzil. Mengamalkan yang diperintahkan Allah bukan sekedar membaca yang diperintahkan Allah. Karena itu membaca Al-Quran adalah sesuatu yang sangat baik dan itu harus menjadi budaya bahkan kebutuhan kita. Tetapi Al-Quran tentu tidak cukup hanya untuk dibaca tapi harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengerjakan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran mungkin kita belum bisa sepenuhnya. Tetapi perlahan satu demi satu kita lakukan. Itu ciri bahwa ketakwaan ada pada diri kita.
Salat yang kita kerjakan belum cukup kalau belum kita amalkan. Mengamalkan salat tentu salah satunya adalah sejauh mana kita mampu untuk memahami bahwa sujudnya kita kepada Allah itu sekaligus adalah penyerahan diri kita kepadanya. Karena itu apapun yang kita hadapi mudah-mudahan kita mampu dengan ketakwaan kita menyerahkan kepada Allah sang pemilik urusan. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah wal qanaatu bil qalil. Orang yang qanaah, yang menerima segala sesuatu yang kerap kali kita keluhkan sedikit. Ciri manusia itu adalah yang selalu mengeluh bahwa apa yang telah ia dapat tidak pernah cukup baginya. Dulu kita punya uang 1.000 rupiah, harapan kita, mimpi kita punya uang 100.000 rupiah. Begitu Allah kasih rezeki 100 rupiah, punya cita-cita 1 juta rupiah. Begitu punya 1 juta, bermimpi 10 juta. Dikasih 100 juta, mimpinya 1 miliar. Orang yang takwa boleh bermimpi, tidak dilarang. Tetapi pada saat yang sama, dia terus mensyukuri dengan sifat qanaahnya terhadap sesuatu yang walaupun ia keluhkan kerap kali kurang atau sedikit. Al-qanaatu bil qalil. Dan ciri yang keempat dari orang yang bertakwa adalah wal istidadu liyaumir rakhilah. Orang yang setiap harinya menyiapkan diri untuk kembali ke yaumul akhir. Orang yang sadar betul bahwa dunia yang kita jalani hari ini adalah sesuatu yang sementara dan ujung dari ini semua adalah kehidupan akhirat yang akan menanti kita semua. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah tahun ini mengantarkan kita semua, masyarakat Kota Sorong, masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, provinsi baru di tanah Papua ini, menjadi generasi dan individu-individu baru yang lebih takwa. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua atas syafaat Rasulullah SAW berkumpul di surganya Allah, Jannatul Firdaus, Jannatun Naim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainu binazar wa uzuni bi khabar. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amrihi bada'i bi nafsih wa thana bi malaikati musabbihati wa qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa an tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sairil biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana adkhilna mudkhalasid wa akhrijna mukhrajasid waj'al lana min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa jahakal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.